Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Yusuf Putro. Oke, pada kali ini ada bagian 2 kisah dari para aulia. Yang kedua ini yang kita bahas dalam buku ini adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, atau yang biasa dikenal sama orang itu Habib Ahmad Makam Sapuro Pekalongan. Baik, dimulai dari di buku ini dimulai bahwasanya menjelaskan bahwa Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ini adalah seorang yang tegas. Beliau itu bagaikan singa yang siap menerkam gitu maksudnya. Mungkin di sini maksudnya beliau itu orang yang tegas terhadap kemungkaran. Beliau adalah tipe ulama yang tegas terhadap kemungkaran, cuman lembut hatinya gitu. Beliau itu dalam membela kebenaran nggak ada takutnya gitu. Semua yang menurut agama Islam benar dia akan lakukan, dan semua yang menurut agama Islam salah dia akan tegur dan dia akan benarkan gitu. Nama beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Beliau lahir di Al-Hajrain, Hadramaut pada bulan Syawal 1255 Hijriah atau sekitar tahun 1835 Masehi. Beliau ini pada masa kecilnya belajar agama sama ayahnya langsung. Nah, ayahnya ini bernama Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Attas. Seorang ulama yang juga dikenal itu beliau akan keluasan ilmunya gitu, keluasan ilmu dari ayahnya ini, makanya beliau belajar langsung kepada ayahnya. Tapi beliau ini dikenal bukan juga hanya ketegasannya, beliau juga dikenal orang yang luas ilmunya. Beliau tuh orang yang sangat senang belajar, sampai-sampai di sini sebutkan banyak sekali guru-gurunya. Beliau banyak belajar dan minta ijazah kepada para ulama aulia. Di antaranya ada Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Tahir bin Umar Al-Haddad, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Bahar, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bin Faqih, dan masih banyak lainnya. Itu baru belajar di daerah Hadramautnya. Beliau setelah belajar kira-kira puas di daerah Hadramaut, beliau pindah untuk belajar di daerah kota Mekah. Nah, di kota Mekah beliau ini menetap selama 12 tahun dan berguru kepada As-Said Ahmad Zaini Dahlan, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Asy-Syaikh Muhammad bin Said Babsail, Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, dan masih banyak guru-guru lainnya yang beliau belajar kepadanya. Nah, guru-gurunya ini kebanyakan berada di daerah Hijaz. Setelah belajar situ banyak daripada gurunya itu Al-Alama As-Said Ahmad Zaini Dahlan memerintahkan kepada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas ini untuk memulai dakwahnya. Beliau disuruh dakwah menyebarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dan pada awalnya beliau ini berdakwah di pinggiran kota Mekah. Ini untuk langkah awalnya. Nah, kemudian beliau punya keinginan lagi nih untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke daerah Indonesia. Nah, beliau akhirnya sampailah di Indonesia diperkirakan pada tahun 1295 Hijriah sampai 1300 Hijriah, belum ada yang tahu kepastiannya. Nah, setibanya di Indonesia beliau ini menuju kota namanya Kota Pekalongan. Dan beliau akhirnya menetap dan tinggal di daerah kota tersebut, Kota Pekalongan. Nah, di Pekalongan inilah beliau aktif dalam kegiatan berdakwah. Dalam pandangan masyarakat, Habib Ahmad ini dikenal sebagai sosok ulama yang ilmunya luas, yang waro, zuhud, santun terhadap sesama, tapi punya ketegasan terhadap kemungkaran. Meskipun ilmunya tinggi, beliau ini dikenal sebagai ulama yang tawadhu, ulama yang penyayang, yang lemah lembut terhadap sesamanya. Yang gak heran, banyak orang yang menghormati beliau sesampainya di Indonesia ini, dan banyak yang cinta dengan beliau, yang waktu-waktunya beliau ini diisi dengan dakwah dalam kesehariannya, diisi ibadah, diisi zikir sama Allah Ta'ala, dan beliau selalu mendawamkan pembacaan Al-Quran. Zikir ini dijadikan sebagai Al-Quran ini dijadikan sebagai zikir beliau dalam kesehariannya. Dan beliau pun selalu beristiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Bahkan beliau pernah ketika sakit tetap memaksakan diri untuk datang ke masjid untuk menjadi imam. Nah, ini salah satu bukti kecintaan beliau kepada ibadah pada Allah Ta'ala. Sakitnya bukan menjadi penghalang untuk dia berhenti beribadah,
Bahkan di saat-saat sakit pun beliau tetap memaksakan untuk datang. Walaupun dalam Islam ada keringanan, cuman Habib Ahmad ini merupakan sosok orang yang teguh dalam pendiriannya gitu. Beliau kalau emang udah waktunya ibadah, apapun keadaannya selama masih bisa berjalan, dia akan datang. Nah, itulah Habib Ahmad yang dikenal sebagai singanya Allah, maksudnya tegas gitu, kuat. Dan karomah beliau itu salah satunya adalah istiqomahan. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan beliau ini memiliki istiqomahan dalam beribadah gitu. Majelis-majelis yang beliau adakan ini, yang beliau mengadakan majelis di rumahnya ini, dia selalu dihadiri dari dulu. Emang udah dihadiri banyak orang. Walaupun pertamanya sedikit, cuman lama-lama makin banyak. Dan majelisnya ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Di dalam majelisnya Habib Ahmad ini nggak pernah menceritakan aib-aib seseorang. Beliau tuh tipe orang yang mengajarnya itu nggak pernah bersenda gurau. Beliau tuh belajarnya tegas, karena beliau menganggap bahwa ilmu ini harus diajarkan dengan yang sesungguhnya benar gitu. Bukan maksudnya tipenya dia nggak suka bercanda, cuman beliau tipe orang yang mengajarkan ilmu dengan tegas gitu. Nah, semasa hidupnya beliau ini membangun sebuah madrasah yang bernama Salafiyah Ibtidaiyah, yang merupakan madrasah klasikal pertama di kota Pekalongan kala itu. Allah. Nah, beliau ini juga banyak memiliki karomah-karomah. Saya sudah coba searching cari info tentang beliau. Banyak kisah-kisah, mungkin teman-teman yang mau nyari juga di internet silakan. Oh ya, makam beliau ini di Pekalongan, nama Sapuro. Saya udah pernah datang, dan biasanya katanya sih saya pernah ngobrol sama orang di daerah sana. Malam Jumat Kliwon kalau nggak salah, di sana Habib Lutfi itu sering hadir. Habib Lutfi sering datang ziarah untuk berziarah ke makam beliau. Jadi orang-orang sana udah pada paham, setiap malam Jumat intinya ada acara biasanya Habib Lutfi, malam Jumat Kliwon, ngadain acara di makam. Sering keturunannya selalu mengadakan haul tiap tahunnya, yang biasanya haulnya ini dihadiri oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada dari luar negeri. Nah, intinya beliau ini adalah sosok ulama yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan di Indonesia sebagai ulama yang tegas, dan beliau dakwahnya di daerah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pekalongan. Nah, beliau ini wafat sebelum wafatnya beliau ini wafatnya karena sakit. Nah, kata yang sering beliau ucapi ketika sakit itu adalah as-shalah. Dia selalu meminta air wudhunya dideketin. Air wudhu dideketin dari tempat tidurnya beliau ini, dan agar beliau mudah untuk wudhu. Walaupun lagi sakit tetap mikirin wudhu. Allah, kalau memang aulia ciptaan aulia itu dalam beribadah nggak ada susah kita nandinginnya gitu. Kita jangankan nyamain, ngikutinnya aja kadang berat, tapi kita selalu istiqomah. Gimana pun caranya kita harus ibadah kita tingkatin terus setiap harinya. Beliau selalu mengucapkan as-shalah ini selama 20 hari sebelum hari kewafatannya. Sampai akhirnya detik-detik menjelang wafatnya, beliau ini wafat pada hari Ahad 24 Rajab 1347 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 6 Januari 1929. Jasad beliau dimakamkan di pemakaman Sapuro. Nah, Sapuro sekarang namanya Jalan Irian, daerah Pekalongan. Haulnya dilaksanakan setiap tahunnya pada 15 Syakban atau bertepatan dengan nisfu Syakban. Oke, itu aja dari makam Sapuro yang Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, makam Sapuro. Semoga ya kita yang di sini bisa nanti suatu saat kita bisa hadir haulnya, kita bisa berziarah. Syukur-syukur bisa bareng-bareng sama teman, ngajak keluarga, biar kita bisa belajar sejarah-sejarah dan kita tabaruk, ambil keberkahan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa nanti kita ada yang ketiga. Tungguin lagi yang ketiga. Ketiga siapa? Nanti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.